Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor penalaran umum adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal penalaran umum UTBK SNBT. Yuk, kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. 5 taman kota terpilih menjadi finalis taman unggulan. Penilaian didasarkan pada total nilai pada aspek ragam tanaman dan fasilitas umum dengan bobot 3:5. Berikut nilai 5 taman kota pada kedua aspek tersebut. Manakah taman kota yang terpilih menjadi taman unggulan? Jadi di sini bobotnya beda-beda ya. Jadi ini bobotnya 3, kita sebutnya 3 poin. Dan di sini bobotnya 5 poin. Gitu. Nah, jadi untuk menentukannya kita lihat perkaliannya aja dengan bobotnya masing-masing gitu. Oke. Jadi bisa kita tuliskan di sini untuk nama taman yang F berarti 3 kali 80 ditambah 5 kali 75. Berarti ini 240 ditambah di sini 375. Berarti total nilainya adalah 615 gitu ya. Kemudian untuk yang G, ini hanya kecepatan menghitung saja. Yang G, 3 kali 85 dikalikan, ditambah 5 kali 70. Gitu. Ini adalah 255 ditambah 350, berarti adalah 605. Yang H, 3 kali 65 ditambah 5 kali 85. Gitu ya. Berarti di sini kalikan 3 kali 65 adalah 195 ditambah 5 kali 85 adalah 425. Jadi totalnya adalah 620. Oke. Untuk yang I, ya, yang I di sini. Jadi H itu udah unggul ya. H di sini udah unggul. Jadi ini jelas udah kalah total poinnya. Untuk yang I, kita bisa lihat di sini 75 dan 80. Jadi ini 3 kali 75 ditambah 5 kali 80 gitu. Oke. Ini adalah 225 ditambah 400. Nah, ini 625. Lebih tinggi lagi. Berarti ini sudah kalah. Nah, kalau yang ini nggak perlu. Kenapa? Karena ini 75 mesti di atasnya 70. Ini 80 sama. Otomatis ini akan kalah dong skornya, ya kan? Jadi jawabannya adalah desa I yang terpilih. Berarti jawabannya yang D. Kita bahas soal yang kedua. Banyak orang menggunakan energi matahari karena dianggap murah. Penggunaan energi matahari memberikan kesempatan bagi masyarakat ekonomi rendah untuk mendapatkan penerangan. Jika masyarakat ekonomi rendah mendapatkan penerangan, mereka dapat lebih produktif pada siang maupun malam hari. Masyarakat ekonomi rendah menjadi lebih sejahtera karena mereka lebih produktif pada siang maupun malam hari. Meskipun kebutuhan energi terus meningkat, masyarakat ekonomi rendah dapat memenuhinya karena produktivitas meningkat.
Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Oke, kita bahas satu persatu pilihan jawabannya. Untuk pilihan yang A, peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi rendah menyebabkan mereka mendapatkan penerangan. Padahal mendapatkan penerangan di sini adalah karena penggunaan energi matahari. Jadi memberikan kesempatan bagi masyarakat ekonomi rendah untuk mendapatkan penerangan. Jadi berdasarkan teks di atas, berarti pilihan yang A tidak sesuai. Yang B, tingkat kemampuan ekonomi yang rendah menentukan tingginya penggunaan energi matahari. Ini juga tidak sesuai dengan teks di atas. Jadi kalau yang teks di atas itu justru penggunaan energi matahari justru memberikan kesempatan ya pada masyarakat yang rendah. Jadi bukan karena ekonomi yang rendah lalu jadi tingginya penggunaan energi matahari. Yang pilihan C, penggunaan energi matahari yang murah menyebabkan kebutuhan energi terus meningkat. Jadi di sini walaupun kalimatnya meskipun kebutuhan energi terus meningkat, tapi itu bukan karena penggunaan energi matahari yang murah. Jadi bukan menyebabkan, jadi kebutuhan energi terus meningkat bukan disebabkan karena penggunaan energi matahari. Itu karena memang udah kebutuhan dari masyarakat yang terus maju ya, jadi kurang tepat. Pilihan yang D, penggunaan energi matahari yang murah menyebabkan masyarakat ekonomi rendah menjadi lebih sejahtera, gitu ya. Jadi di sini bisa sesuai teks di atas. Kenapa? Penggunaan energi matahari yang murah itu kan menyebabkan masyarakat ekonomi rendah mendapatkan penerangan. Lalu dilanjutkan karena mendapatkan penerangan menyebabkan lebih produktivitas. Berarti menyebabkan ekonomi rendah menjadi lebih sejahtera. Oke? Tapi kita tetap cek pilihan yang E, peningkatan produktivitas masyarakat ekonomi rendah menyebabkan mereka mendapatkan penerangan. Bukan itu penyebabnya. Jadi justru dengan mendapatkan penerangan baru mengakibatkan produktivitas masyarakat ekonomi rendah itu meningkat. Jadi nggak bisa dibalik ya. Jadi kurang tepat pilihan yang E. Maka jawaban yang lebih tepat pasti benar adalah yang D. Kita bahas soal yang ketiga. Orang yang menderita infeksi tenggorokan mengalami demam karena radang tenggorokan. Upaya mengurangi radang dapat dilakukan dengan mengonsumsi air jahe yang mengandung senyawa bioaktif. Demam akibat radang tenggorokan dapat menurun karena senyawa bioaktif pada jahe membantu sel dalam memblokir protein proinflamasi di dalam tubuh. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Jadi di sini informasi teksnya adalah fokus pada orang yang menderita infeksi tenggorokan. Ini mengalami demam. Oke. Nah, upaya mengurangi radangnya itu mengonsumsi air jahe. Oke. Ini mengandung senyawa bioaktif. Jadi, demam akibat radang tenggorokan itu dapat menurun karena senyawa bioaktif pada jahe. Jadi, membantu sel dalam memblokir protein proinflamasi. Oke, di dalam tubuh. Jadi, kita cek dulu pilihan jawabannya di sini masing-masing. Pilihan yang A. Seseorang yang mengalami demam karena infeksi tenggorokan tidak mengonsumsi jahe. Itu tidak dijelaskan di teks di atas, ya. Jadi kurang tepat. Pilihan yang B. Penderita infeksi tenggorokan yang mengonsumsi jahe akan mengalami penurunan demam. Gitu ya, demam ini biasa diturun karena penderita infeksi tenggorokan yang mengonsumsi jahe ini akan mengalami penurunan demam.
Bisa ya? Kita kunci dulu jawabannya. Yang C. Mengonsumsi jahe merupakan cara yang paling mudah untuk menurunkan demam. Di sini nggak dikatakan cara yang paling mudah, karena upaya mengurangi radang dapat dilakukan. Jadi kalau dapat dilakukan berarti itu artinya salah satu cara aja. Jadi bukan cara yang paling mudah ya. Jadi ini kurang tepat. Penderita infeksi tenggorokan akan sembuh apabila ia mengonsumsi air jahe. Ini bisa tidak dikatakan akan sembuh, tapi hanya bisa dikatakan apa? Mengurangi aja. Mengurangi radang. Jadi bukan langsung sembuh. Jadi kurang tepat. Yang E, penderita infeksi tenggorokan memiliki kadar protein proinflamasi yang rendah. Justru di teks di atas, dengan meminum jahe, senyawa bioaktif pada jahe itu memblokir protein proinflamasi. Jadi produksi protein justru besar, bukan rendah. Ya, bukan rendah tapi tinggi, karena justru bioaktif pada jahe memblokir kan. Jadi ini juga tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita bahas soal yang keempat. Pemanasan global memberikan dampak besar terhadap seluruh permukaan bumi. Hampir seluruh permukaan bumi terkena dampak yang negatif. Bagian permukaan bumi yang terkena dampak negatif paling besar adalah permukaan daratan, lautan, dan atmosfer. Namun, sebagian permukaan daratan, yaitu area hutan, mendapatkan manfaat dari pemanasan global. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Jadi ini kita cek saja satu persatu pilihan jawabannya. Pilihan yang A. Banyak area permukaan daratan yang tidak terkena dampak negatif pemanasan global. Katanya banyak area pada permukaan daratan yang tidak terkena dampak negatif. Padahal di sini hampir seluruh permukaan bumi terkena dampak yang negatif. Itu akibat pemanasan global. Jadi pilihan yang A kurang tepat sesuai teks di atas. Pilihan yang B. Sebagian area yang terkena dampak pemanasan global adalah area hutan, sebagian area. Padahal di sini, namun area hutan itu, ya sebagian permukaan daratan kan ada area hutan, justru mendapatkan manfaat dari pemanasan global. Jadi area hutan itu tidak terkena dampak, justru mendapatkan manfaat. Oke. Sekarang yang C. Area lautan dan atmosfer mengalami dampak negatif lebih besar daripada permukaan daratan. Di sini yang terkena dampak negatif paling besar adalah permukaan daratan, lautan, dan atmosfer. Jadi area lautan atmosfer itu sama dibandingkan dengan daratannya, gitu ya. Jadi ini kurang tepat sesuai teks di atas. Pilihan yang D, hanya area hutan yang tidak terkena dampak negatif dari pemanasan global. Nah, di teks di atas adalah area hutan mendapatkan manfaat. Berarti kan tidak dampak negatif ya. Jadi kita kunci dulu jawabannya ini yang benar. Yang E, area lautan dan atmosfer tidak terkena dampak negatif dari pemanasan global. Dari teks di atas, justru daratan, lautan, atmosfer itu terkena dampak yang negatif. Jadi kurang tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Kita bahas soal yang kelima. Sebuah penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa kucing yang berinteraksi dengan manusia sebelum berusia 8 minggu memiliki perilaku yang manja terhadap manusia. Penelitian terbaru
menunjukkan bahwa banyaknya interaksi kucing dengan manusia meningkatkan perilaku manja, ya, perilaku manja kucing pada manusia. Manakah simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Jadi ini simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut. Pilihan yang A, kita cek satu persatu. Perilaku manja kucing pada manusia membuat manusia lebih sering berinteraksi dengan kucing pada usia dini. Justru ini terbalik kalimatnya. Justru teks di atas itu, ya, menunjukkan bahwa banyaknya interaksi dulu, ya, sebelum 8 minggu kan usia dini, baru akan menimbulkan perilaku manja pada manusia, ya, perilaku manja kucing pada manusia. Ini tidak berlaku bolak-balik, nggak bisa, ya. Jadi kurang tepat. Pilihan yang B, banyaknya interaksi kucing pada usia dini dengan manusia membuat kucing berperilaku manja pada manusia. Nah, ini sesuai teks di atas, berarti yang paling dukung bacaan, ya, oleh bacaan tersebut. Gitu. Kita cek pilihan yang lainnya. Yang C, manusia yang berinteraksi dengan kucing menyukai kucing yang berperilaku manja. Ini tidak dijelaskan di atas. Walaupun mungkin dalam kehidupan sehari-hari jelas gitu. Manusia itu kan kucing yang berperilaku manja tuh manusianya menyukai gitu, ya. Itu belum tentu, ya, karena setiap manusia kan beda-beda. Jadi artinya tidak dijelaskan di teks di atas. Yang D, banyak kucing berperilaku manja pada manusia sebelum berusia 8 minggu. Itu belum tentu. Harus ada interaksi dulu, kan? Oke. Pilihan yang E, kucing yang tidak berperilaku manja tidak akan berinteraksi dengan manusia. Ini juga belum tentu dan tidak dijelaskan pada teks di atas. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Demikian pembahasan soal penalaran umum UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.